Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan chapter 13 yaitu tentang paint and coating by Rusak Geser. Why we paint? Kenapa kita mengecat? Jadi mengecat itu dapat meningkatkan enhance appearance of building, meningkatkan penampilan bangunan, and increases lifespan and durability, dapat meningkatkan usia dan daya tahan bangunan tersebut. Next. Di kelompok 9 ini, kami bertiga, ada Adela Armelia, Selina Azahra, dan Dinda Bunga Anugrah. Jadi di presentasi kali ini berisi dengan pertama introduction, yang kedua constituent of paint and coating, yang ketiga binder, yang keempat dryer, yang kelima pigment, yang keenam solvent, yang ketujuh water-based paint, yang kedelapan protective coating, yang kesembilan surface preparation, yang kesepuluh specialist coating, yang ke-11 fire retardant paint, yang ke-12 itu anti-fouling paint. Introduction yang pertama itu, the purpose of paint and coating is primarily to prevent corrosion and wear. Jadi tujuan utama adanya pengecatan ini adalah sebagai upaya untuk mencegah korosi dan keausan pada suatu benda. The aesthetic aspect is usually of secondary importance. Nah, tujuan secondary itu atau tujuan lainnya itu adalah untuk membuat aspek estetika atau keindahan. The nature of protective coating is usually determined by the surface and duration of the desired protection. Needless to say, the cost of the coating is another factor which can vary considerably from place to place as well as with time. Sifat pelindung ini biasanya ditentukan berdasarkan perihal biaya adalah yang berbeda dari satu tempat di tempat yang lainnya. The concern for the environment is another factor which must be taken into consideration since the drying process may cause the release of volatile organic compound or VOC, which can contribute to smoke or other undesirable atmospheric emission. Jadi kepedulian terhadap lingkungan ini adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan ketika ada proses pengeringan yang melibatkan pelepasan senyawa-senyawa organik yang akan mudah menguap di lingkungan atau yang biasa disebut VOC. Zat-zat ini akan berkontribusi terhadap asap atau kabut yang menjadikan kondisi atmosfer lainnya yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya itu ada constituent of paint and coating. Constituent of paint and coating itu ada 4 macam yang terdiri dari pertama binder. Binder itu adalah dirancang untuk menyatukan film dan memberikan daya rekat yang dibutuhkan untuk mengikatnya ke permukaan. Yang kedua itu ada pigment. Pigment itu adalah bahan serbuk halus yang memberikan warna serta karakteristik bersembunyi dan tahan terhadap pelapukan film. Pigmen tanpa pengikat, seperti dalam kapur, memiliki sedikit permanen. Pengikat seperti minyak biji rangi tanpa pigmen bisa menjadi penyegel dan pengawet yang baik untuk kayu. Teknis adalah resin dan pelarut tanpa pigmen. Yang ketiga itu adalah pelarut atau solvent. Solvent itu adalah cairan yang mudah menguap yang melarutkan pengikat dan bertindak sebagai pengencer untuk mengencerkan lapisan. Memungkin adanya menyebar dengan mudah di permukaan. Yang ketiga ada aditif. Aditif itu adalah sejumlah kecil agen pembasah, agen perataan, pengering, plasticizer, pengemulsi, stabilisator, dan agen pengikat tulang. Selanjutnya ada binder, yaitu pengikat. The binder imparts
addition binds the pigments together and strongly influences such properties as gloss potential, exterior, durability, flexibility, and toughness. Jadi, binder ini memiliki sifat adesi yang dimana dapat mengikat pigmen secara bersama dan sangat mempengaruhi sifat-sifat seperti potensial kilap, daya tahan eksterior, fleksibilitas, dan ketangguhan. In most paint types, the binder is an organic material related to plastic materials. Jadi kebanyakan jenis cat pengikat itu adalah material-material organik yang terkait dengan bahan plastik. Terus, the binder determines the film forming process of the paint. Binder menentukan proses cat dari film forming. Next. Selanjutnya ada dryers atau pengering. Dryers are additive which accelerate the drying process of a paint film. Jadi pengering ini adalah bahan tambahan yang digunakan suatu proses pengeringan pada suatu bahan yang akan dilapisi oleh cat. This is affected by two effects. One, catalyzing the oxygen. Yang pertama itu adalah mengkatalisis penyerapan oksigen, kemudian sensitizing the decomposition of the peroxide forming free radical which adds to double bond, causing polymerization. Kedua ini adalah dengan cara membuat kepekaan dekomposisi peroksida dengan membentuk radikal bebas yang menambah ikatan rangkap. Setelah rangkap ini kemudian akan terjadi reaksi polimerisasi. Kemudian the dryers are generally metallic salt of naphthenic acid. Pengering ini umumnya berasal dari garam logam dari asam naftenat. The mechanism by which the catalyzed the decomposing peroxide is shown for cobalt. Jadi mekanisme terjadinya dekomposisi peroksida oleh kobalt ada reaksi di 13.4 dan 5 ini menunjukkan reaksi antara plus dan peroksida. The sum of reaction 13.4 and 13.5 is dua peroksida terurai menjadi RO2 water. The is show the effect of increasing concentration of cobalt dryer on of coating film. Jelaskan adanya pengaruh peningkatan konsentrasi pengeringan waktu pengeringan bahan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka berat persen cobalt itu adalah semakin mengecil. The effect of various amount of cobalt in paint to reach take-free dryness in show in figure 13.1 atas ini ya. Lead has been a common dryer in the past and it less than 0,5% in dry film. Jadi timbal setelah menjadi pengering yang umum di masaannya terbatas pada kurang dari 0,5% dalam properti film kering. Next. Selanjutnya itu ada pigmen. Pigmen itu adalah
cat yang berupa bubuk halus dengan diameter 0,01 mm. Yang dimaksudkan itu untuk memberikan warna, menutupi permukaan, meningkatkan kekuatan film, mengontrol aliran dan aplikasi cat. Jadi dalam pigmen ini ada namanya daya sembunyi pigmen. Daya sembunyi pigmen itu ditentukan oleh 4 sifat interaksi cahaya dengan zat padat, yaitu penyerapan, transmisi, refleksi, dan difraksi. Pigmen ukuran partikel optimal ya dalam diameter dalam diameter. Pigmen telah ditunjukkan secara empiris, yaitu dengan rumus D sama dengan lambda buka kurung mu kali m per 1,414 pi kali nb kali m besar, di mana m itu adalah ukuran hamburan dari rumus persamaan Lorentz, yaitu sebagai berikut. M sama dengan np per nb kuadrat min 1 per np per nb kuadrat plus 2. Daya sembunyi pigmen itu fungsi dari perbedaan indeks bias pigmen atau akan disebut NP dan pengikat atau disebut dengan NB. Jadi bahwa extender memiliki daya sembunyi yang sangat rendah, sedangkan pigmen itu dia misalkan seperti TiO2, dia itu sangat efektif, terutama bila digunakan pada diameter partikel optimal di mana hamburan maksimum. Ada juga pigmen organik digunakan untuk cat berwarna. Misalnya karbon hitam diklasifikasikan sebagai organik dan memiliki beragam sifat yang tergantung pada metode produksinya. Selanjutnya itu solvents, yaitu pelarut, dan thinners, pengencer. Nah, the main purpose of the solvent are to adjust the curing properties and viscosity of the paint. Tujuan utama pelarut itu adalah untuk menyesuaikan sifat pengawetan dan viskositas dari cat. Oil and resin-based paints require a solvent to disperse the paint, reduce the viscosity, and allow for easy application. Cat berbasis minyak dan resin membutuhkan pelarut agar cat menyebar, mengurangi viskositas, dan memungkinkan pengaplikasian yang mudah. Solvents are volatile substances. The solvent dissolve the binder in such a way that the paint obtains a suitable viscosity. Pelarut itu adalah zat yang mudah menguap. Pelarut melarutkan pengikat sedemikian rupa sehingga cat memperoleh viskositas yang sesuai. The solvent must be compatible with binder. Not all solvents dissolve all binders. The paint factory chemist must know which solvents can be used. Jadi, pelarut ini harus mampu bekerja dengan si binder, si pengikat. Dan nggak semua pelarut dapat melarutkan pengikat. Ahli kimia pabrik cat itu harus tahu pelarut mana yang dapat digunakan. Selanjutnya, the essential requirements of the paint thinner is that it not be highly volatile, that is, have a boiling point within the range of 120 until 175 degrees Celsius. Persyaratan penting dari pengencer cat itu adalah tidak terlalu mudah menguap, yaitu memiliki titik didih dalam kisaran 120 sampai 175 derajat Celcius. Next. Selanjutnya tuh ada water based paint atau juga cat berbasis air. Cat berbasis air ini dia termasuk aditif. Terus cat terdiri dari emulsi polimer yang dikenal sebagai latex karena penampilannya mirip dengan getah karet atau getah pohon dari karet. Nah, cat berbasis air ini menggunakan emulsi polimer dan terdiri dari vinilacetat, viniklorida, akrilik, akrilonitril, etilena, citrena, butadiena,
dan isoprena. Terus pengungsi biasanya merupakan senyawa bifungsional, misalnya sabun, karena di mana salah satu ujungnya itu larut dalam air dan ujung lainnya itu adalah minyak atau polimer yang larut. Aditif lain seperti stabilisator, beku cair, dan extensor weight tape dapat dipenuhi dengan penambahan glikol yang mendidih tinggi yang menguap perlahan dari permukaan dan memberikan partikel latex untuk bergabung dalam film. Selanjutnya ada protective coating atau lapisan pelindung. The protective nature of coating with regard to corrosion of steel is best illustrated transport of water and oxygen to the steel coating in the face. Jadi lapisan pelindung ini, sifat dari lapisan pelindung yaitu berkenaan dengan sifat korosi yang paling baik dan kan oleh berkurangnya. Jadi sifat pelindung ini dengan korosi baja yang digunakan untuk kebanyakan transportasi air dan oksigen di antara pelapis baja. Kebanyakan ini ada di shipboard atau lambung kapal. Nah, pada bab ini itu sebenarnya keseluruhan reaksi korosinya itu sudah dijelaskan di chapter 10. Kemudian ada tabel yang menunjukkan permeabilitas of coating film to water vapor from air at 95%. Di sini menunjukkan adanya antara besi dan air, kemudian bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan Mossberg spectroscopic study on rust form under coated steel panels exposed to a marine environment for 18 months show the presence of YFE2O3, XFeOOH, and YFeOOH next to the plane surface. Jadi ada suatu peneliti dari studi spektroskopi Mossberg, yaitu karat yang terbentuk di bawah panel baja ini berlapis yang terpapar lingkungan selama 16 bulan. Jadi setelah diteliti di dekat panel baja berlapis ini setelah terpapar lingkungan laut selama 18 bulan menunjukkan adanya kandungan Fe2O3, FeOH, dan FeOOH di sebelah permukaan cat. Kemudian, when ordinary untined steel is exposed an industrial atmosphere, the corrosion rate is approximately 70 mg per cm persegi per year, based on 1310 specialized coating. The water requirement are 34 mg per cm persegi per year. Jadi ketika baja yang biasa tidak dicat terkena atmosfer industri, laju korosinya itu sekitar 70 mg per cm persegi per tahun. Berdasarkan materi 13.10 mengenai materi pelapis khusus ini, kebutuhan air itu sekitar 34 mg per cm persegi per tahun, dan oksigen yang dibutuhkan adalah 30 mg per cm persegi per tahun. Dengan demikian, setiap lapisan pelindung, thus any protective coating must have low permeability for water and oxygen if corrosion is to be reduced. Jadi kalau misalkan lapisan pelindung ini ingin korosinya berkurang, maka permeabilitasnya harus rendah untuk H2 atau air dan oksigennya.
beberapa nilai permeabilitas untuk H2O atau air dan oksigen tertera pada tabel 13.3 dan 13.4. Next. Selanjutnya itu ada surface preparation. Surface energy is conventionally defined as the work that is required to build a unit area of a particular surface. Energi permukaan secara konvensional didefinisikan sebagai pekerjaan yang diperlukan untuk membangun satuan luas permukaan tertentu. Another way, cara lain, to view the surface energy is to relate it to the work required to cleave a bulk sample. Cara lain untuk melihat energi permukaan adalah mengaitkannya dengan pekerjaan yang diperlukan untuk memotong sampel, creating the surface menjadi dua. If the new surfaces are identical, jika permukaan baru identik, the surface energy of each surface is equal to half the work of cleavage. Jika permukaan baru identik, energi permukaan permukaan sama dengan setengah dari belahan kerja. A basic understanding of the terminology of cleavage energy, surface energy, and surface tension is very helpful for understanding the physical state and the events that happen at a given surface. Pemahaman dasar tentang terminologi energi pembelahan, energi permukaan, dan tegangan permukaan sangat membantu untuk memahami keadaan fisik dan peristiwa yang terjadi pada suatu permukaan. The theory of these variables also yields some interesting effects that concern the particularity of adhesive surface in relation to their surroundings. Teori variabel ini juga dapat menghasilkan beberapa efek menarik yang menyangkut partikel permukaan, perekat dalam hubungannya dengan lingkungannya. Next. Selanjutnya itu adalah spesialis coating atau klasifikasi. Untuk resin formaldehid yaitu polimer formaldehida melalui kondensasi dengan fenol dan urea untuk membentuk resin fenol dan urea formaldehida yang merupakan perekat yang populer dan tidak mahal. Maksudnya itu mereka adalah cat dan pelapis yang sering digunakan dalam pelapis bila dikombinasikan dengan alkuna, epoksida, poliester, atau akrilik untuk menghasilkan film fleksibel yang kuat. Dan itu ada lapisan epoksi. Lapisan epoksi itu adalah sistem dua bagian yang mirip dengan perekat dipolimerisasikan dengan kondensasi untuk membentuk film termositik. Dalam lapisan epoksi ini ada 3 jenis resin epoksi yang digunakan dalam pelapis, yaitu resin norfolak epoksi, yang kedua resin epoksi sikloalifatik di mana bubuk epoksi merupakan bagian dari simpul siklik, yang ketiga resin epoksida akrilik di mana epichlorohydrin direaksikan dengan asam metaksilat untuk membentuk liquidil metaksilat. Selanjutnya adalah resin silikon. Resin dibuat dengan mencampur epoksida dengan diol untuk membentuk polimer. Nah, untuk membentuk polimer itu beberapa triol biasanya ditambahkan untuk menghasilkan cross-linking. Jadi setiap amina primer juga dapat membuat ikatan silang dari polimer epoksi. Selanjutnya itu adalah resin silikon, menghasilkan lapisan tahan lama yang luar biasa, memberikan perlindungan yang sangat memuaskan di lingkungan yang korosif. Selanjutnya pada suhu untuk
polimer epoksin ini, yaitu stabilitas suhunya 250 derajat membuatnya ideal untuk lapisan tahan panas. Dan pelapis poliuretan didasarkan pada reaksi monogliserida dengan poliol dan diisosianat untuk membentuk minyak uretana atau alketuretan. Selanjutnya, ada 3 sistem bebas larut berdasarkan serbuk termoplastik yang diterapkan pada permukaan yang dipanaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, celupkan substrat yang dipanaskan ke dalam bed fluidisasi yang dipanaskan dari bubuk plastik. Yang kedua, penyemprotan elektrostatik. Yang ketiga, penyemprotan api bubuk yang sebagai partikel cair melapisi substrat yang dipanaskan. Metode ini biasakan diterapkan di lapangan. Dalam 2 metode pertama, lapisan harus dipanggang pada logam dasar untuk memungkinkan polimer meleleh, ikatan hilang, dan mengalir untuk membuat lapisan kontinu yang seragam. Nah, metode umum untuk menguji ketahanan cat atau pelapis dan efektivitasnya dalam menghambat atau mengurangi korosi cat logam adalah dengan sampel kondisi pelapukan yang dipercepat. Selanjutnya ada fire retardant paints. Paint can have an important role to play in the control of fire. Cat ini dapat memiliki peran penting dalam pengendalian api. If a coating releases a non-flammable gas or vapor, it can prevent the oxygen from reaching the surface. Jika suatu pelapis melepaskan gas atau uap yang tidak mudah terbakar, itu dapat mencegah oksigen mencapai ke permukaan. Effective additives include urea, amonium fosfat, magnesium karbonat, antimony oxide, alumina hydrate, silicates, and borates. Aditif yang efektif termasuk urea, amonium fosfat, magnesium karbonat, antimon oksida, alumina hidrat, silikat, dan borat. Sulf-brominate and chlorinate organic compounds are fire retardants. Meskipun senyawa organik brominasi dan terklorinasi adalah penghambat api, they decompose at high temperatures to produce HBr and HCl, which as corrosive gases can often do more harm than good. Senyawa ini terurai pada suhu tinggi untuk menghasilkan HBr dan HCl yang sebagai gas korosif seringkali lebih berbahaya daripada manfaatnya. Another mechanism of flame retardance is the intumescent coating, which forms an expanded carbon layer at the burning surface and so reduces heat transfers to the coated material. Mekanisme lain dari flame retardance adalah lapisan yang membentuk lapisan karbon yang diperluas pada permukaan pembakaran sehingga mengurangi perpindahan panas ke material yang dilapisi. The additives include mixtures of paraformaldehyde, melamine, ammonium fosfat, and chlorinate hydrocarbons. Most intumescent paints are water sensitive and just have limited application. Nah, aditif termasuk campuran paraformaldehyde, melamin, amonium fosfat, dan hidrokarbon terklorinasi. Sebagian besar cat pekat terhadap air dan karenanya memiliki aplikasi yang terbatas. Next.
Selanjutnya ada anti-fouling paint atau cat anti-fouling. The problem of finding a suitable coating for a sheet fold is twofold. First, the risk to prevent corrosion of the steel. Second, the need to keep the wool from falling due to the growth of organisms. Jadi masalah untuk menemukan lapisan atau cat yang cocok pada lambung sebuah kapal, contohnya contoh lambung sebuah kapal itu ada dua. Yang pertama, kebutuhan untuk mencegah korosi baja. Yang kedua itu adalah perlunya menjaga agar lambung kapal itu tidak kotor karena pertumbuhan organisme yang di sekelilingnya, such as barnacles, mussels, seperti teripit, kerang, cacing tabung, dan spora alga di permukaan. The following results in a surface roughness which increase friction and therefore fuel consumption. Jadi pengotoran ini menghasilkan kekerasan permukaan yang meningkatkan gesekan karena adanya konsumsi bahan bakar yang dihasilkan oleh kapal tersebut. The anti-fouling cat. The anti-stain usually incorporates stains such as mercury or butyl, in which are toxic to the organism but which most slowly leach out of the coating. Cat anti-fouling ini biasanya dilakukan dengan memasukkan zat-zat seperti merkuri atau dizel timah yang beracun bagi organisme, tetapi harus perlahan dikeluarkan dari pelapis. However, the prevalent use of such material contaminated the coastal water. Such as material are being replaced by the less dangerous toxic such as CU2O. Namun, penggunaan bahan bakar tersebut secara umum telah mencemari perairan pantai dan bahan-bahan tersebut digantikan oleh racun yang berbahaya seperti CU2O. Kemudian the rate at which the copper is leached from the surface must be more than 10 mg Cu per centimeter persegi per day in order to be effective. Hence, the binder, pigment, and other paint component must be controlled to permit such as regular release the copper. Laju di mana tembaga dilepaskan ini dari permukaan harus lebih dari 10 mg Cu per centimeter persegi per hari agar hasilnya efektif. Lalu oleh karena itu pigmen pengikat dan komponen cat lain harus dikontrol untuk memungkinkan terjadinya pengikatan. Nah, maaf di sini belum disebutin yang bagian siklusnya. Jadi tidak tertera di PowerPoint. Kemudian jenis plastik terbaik itu the best type of surface coating for a sheet fold that will give the least resistance for the movement of the shipment through water. That is the fast speed. Jenis plastik permukaan terbaik untuk kapal yang memberikan resistensi paling sedikit untuk pergerakan kapal melalui air, yaitu kecepatannya yang paling cepat. Kadang-kadang bahan ini diusulkan sebagai hidrofobik seperti permukaan teflon atau hidrofilik seperti gelas. Kemudian di sini ada tabel tentang cat hidrofilik yang diklaim lebih unggul dari permukaan hidrofobik untuk lambung kapal jika kecepatan didinginkan. Salah satu lapisan tersebut adalah tertera pada tabelnya itu adalah
hydroxyethyl methacrylate bisa 10%, ethylene monomethyl ester sekitar 40%, etanol 30%, dan water 20%. Ini adalah lapisan yang diklaim lebih unggul untuk permukaan lambung kapal tersebut. Nah, catalyst ammonium dichromate 1.75% in watt. The ratio is about 10 paint per catalyst by volume. Jadi katalis amonium dichromate ini ada sekitar 1,70% di air. Rasionya itu adalah sekitar 10 berbanding 1 untuk cat berbanding katalis berdasarkan volumenya. If polymer coating is slightly soluble in water, then it may be able to act as a drag reducer, reduce turbulence, and so increase the speed of the boat. Jika lapisan polimer sedikit dalam air, maka hal ini dapat bertindak sebagai peredam hambatan, mengurangi turbulensi yang akan terjadi, kemudian dapat meningkatkan kecepatan kapal. The continuous development in polymers in coating makes the optimum choices difficult for any specific application. However, adequate protection is usually readily available. Namun, pengembangan berkelanjutan dalam polimer dan pelapis ini membuat pilihan optimal sulit untuk aplikasi spesifik. Tapi perlindungan memadai terhadap coating atau cat ini sudah tersedia di alam. Presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai coating and paint. Semoga penonton bisa dapat memahami apa yang telah kami paparkan pada penjelasan yang telah direkam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.